penyebutan nama Allah ya. Jadi penyebutan nama Allah di sini bahwa kalau ada nama berarti ada yang dimaksud. Jadi saya ingin jelaskan sedikit di sini tentang itu asma Allah. Jadi pertama ini ahad, wahdat, wahidiyat, alam arwah, alam misal, alam ijsam, alam insan. Iya. Jadi kalau nama Allah di situ kan dikatakan itu nama Allah, Allah sendiri memperkenalkan dirinya bahwa aku ini Allah. Nah sebenarnya kita harus melihat membagi dua dulu sebenarnya. Jadi fase pertama di sini adalah zat, sifat, asma dan af'alnya. Ini Allah juga sebenarnya ini. Jadi ada Allah dalam pengertian di alam sebagai pencipta, dan Allah dalam pengertian sebagai makhluk. Jadi Allah dalam pengertian sebagai pencipta dikatakan di sini sesungguhnya aku ini Allah. Jadi kalau dikatakan sesungguhnya aku ini Allah, berarti ada yang dinamakan. Ada yang dinamakan itu. Tidak mungkin Allah menunjuk penamaan pada sesuatu yang tidak ada suatu kenyataan. Jadi Allah di sini dalam pengertian sebagai pencipta, maka dia ahad itu adalah perbendaharaan tersembunyi. Dia adalah perbendaharaan tersembunyi. Kunhizatnya di sini, kemudian wahdat di sini adalah sifatnya, namanya nur ilahi. Kemudian wahidiyat adalah nur Muhammad sebagai asma, kemudian alam arwah perbuatannya. Ini yang dimaksud dengan Allah. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha di sini. Tapi karena ini tersembunyi, kata Allah, kuciptakanlah makhluk untuk aku ingin dikenal. Iya. Makhluk yang dimaksudkan di sini inilah di bawah ini. Jadi ada beberapa ayat itu dikatakan Allah itu yang awal wal akhir, Allah yang awal, yang akhir, lahir dan batin. Yang dimaksud dengan yang awal, yang akhir, yang lahir dan batin dari sisi pencipta, yang awal adalah zatnya, perbendaharaan tersembunyi, tidak ada yang dapat mengenal, tidak ada yang dapat mengenal. Ini tidak ada penamaan di sini. Itu zatnya. Kemudian kenyataan pertama namanya sifatnya, namanya nur ilahi. Jadi itu yang dimaksud dengan sifatnya. Kemudian asmanya inilah Nur Muhammad, lahirlah nama-nama, penamaan Nur Muhammad. Seperti keterangan dikatakan, apa yang Allah pertama ciptakan adalah nur Nabi. Nur ini kedudukannya di wahidiyat. Kemudian dari nur wahidiyat di sinilah Allah menciptakan arwah lahir dan alam arwah, itu perbuatannya. Itu dimaksud dengan Allah. Sesungguhnya kalau dikatakan sesungguhnya aku ini Allah. Dari sisi pencipta, Allah yang dimasukkan di sini esensinya adalah sesuatu yang tidak bisa dinamakan. Dia kunizat. Tapi karena ingin dikenal, diciptakanlah makhluk. Diciptakan ini makhluk. Nah, makanya Allah yang dari sisi pencipta tidak bisa dinamakan, tetapi dia ada sifatnya, ada nurnya. Kemudian dari sisi kemakhlukan itulah roh. Ini setara kalau dikatakan alam arwah, ini setara dengan arwah ini adalah zat. Kemudian ke bawah sampai kepada alam nur wahidiyat, wahidiyat nur,
kemudian roh, kemudian jasad, sampai kepada perbuatan. Ini dia punya sifat. Kalau dikatakan alif lam lam ha, ini katanya sama dengan di sini. Alif lam awal, lam akhir, kemudian ha di sini. Ha. Ya. Iya. Ini saja nih. Alif, lam awal, lam akhir, ha. Ini pertama. Makanya dikatakan di sini ada keterangan, dikatakan qalbu mu'minuna baitullah, kalbunya orang mukmin rumahku. Berarti itu dimaksud dengan sisi kemakhlukan. Tapi kalau dikatakan Allah yang awal, yang akhir, yang lahir dan batin, pada sisi kemakhlukan ini juga yang awal, yang akhir, lahir, awal, akhir, awal, lam akhir, lahir dan batin. Ini ke bawah ini semua ini. Jadi pada diri kita sebenarnya ada semua di situ. Makanya kalau ditanya bahwa siapa itu Allah, kalau dikatakan Allah, pada sisi kita ada nur. Pada awal kita adalah nur, kemudian masuk ke diri kita sifat namanya nyawa, kemudian masuk ke rohani kita namanya batin, kemudian masuk ke perbuatan namanya hak. Jadi simpulkan hak itu pada sisi kemakhlukan. Ya, Anda mengatakan bahwa saya senantiasa bersama Allah. Ini maksud bersama Allah kalau bersama dengan complete key. Mulai sirnya, nyawa, rohani, sampai kepada perbuatan. Dikatakan hak. Jadi kalau Allah itu sebenarnya dia adalah satu sistem, satu kesatuan. Kalau sempurnanya, itu karena ada juga mengatakan, dia mengatakan bahwa akulah Allah. Biar saya berjalan, aku bisa mengingat Allah. Walaupun berjalan, duduk, ingat kepada Allah. Tapi sejatinya sempurnanya itu ketika dilihat dalam pengertian bahwa kesempurnaan Allah adalah meliputi daripada sir, nyawa, batin, sampai kepada perbuatan. Jika dia bekerja sebagai satu kesatuan, maka membentuklah Allah. Sama diri Nabi. Sama dengan diri Nabi. Yang jadi persoalan di sini, jadi kita tidak perlu persoalkan bahwa sisi pencipta, bahwa Allah sisi pencipta. Kalau dikatakan Allah itu siapa, tidak mungkin juga kita menunjuk bahwa Allah diri kita, tidak. Kita jadi Allah di sisi kemakhlukan itu sifatnya. Allah di sisi pencipta adalah zatnya. Tidak mungkin dikatakan Allah bertempat pada kita. Kan tidak ada mampu melihat Allah. Tidak ada mampu melihat Allah. Zatnya ya. Nabi sendiri ketika ditanya oleh sahabat ketika sepulang dari Isra Mi'raj, itu kan Rasulullah sendiri mengatakan hanya aku melihat nur, menyaksikan nur. Tidak ada, karena memang itu zat Allah itu, zat yang sesungguhnya Allah. Inilah yang disebut dengan berada di alam yang esa. Tidak ada sesuatu, belum ada sesuatu. Allah mustahil bertempat dan ditempatkan. Allah tidak berada pada ruang dan waktu. Tetapi kapan mulainya nama Allah itu lahir? Kan nama Allah itu lahir di alam wahidiyat, alam nur. Kenapa dia lahir di alam nur? Belum lahir di sini, karena di sini kan dia dinamakan nama ini untuk siapa? Dia menyampaikan nama untuk siapa? Karena belum ada makhluk. Nanti itu nama Allah ada ketika ada sesuatu kenyataan, ada makhluk. Maka dengan dasar seperti di dalam hadits qudsi, aku ini adalah perbendaharaan tersembunyi. Karena aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk. Begitu ada makhluk, dia berkata, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang dapat disembah selain aku, fa'buduni, sembah aku, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kata Allah di sini adalah ditujukan kepada makhluk. Itulah sebabnya sangat rasional sekali ketika kalau dikatakan
bahwa nama Allah itu lahir di alam wahidiyat karena sudah ada kenyataan, ada nur di situ, sudah ada makhluk. Esensi daripada apa namanya esensi daripada kemakhlukan sudah ada, maka dia berkata. Jadi yang bisa mengenal Allah adalah Muhammad dalam pengertian nurnya. Itu dari sisi kemakhlukan. Itu Allah. Nah, sedangkan dikatakan apa namanya? Dari sisi kita di sini tadi dikatakan bahwa Allah itu di sisi saat, sedangkan Allah pada sisi kita adalah menjadi makhluk. Kapan diri kita? Kapan diri kita? Yang mana yang dimaksud dengan alif pada kita? Itu sir, nur dan boboknya, nur pada kita. Nah, nur itu sesuatu yang tidak bisa juga dibahasakan. Tetapi aktivitas nur itu dia nyata pada nyawa kita, ruh pada kita. Itulah yang disebut dengan roh sultan. Kemudian lebih nyata lagi pada kita masuk ke rohani. Nah, itu berbentuk seperti kita. Kemudian lebih nyata lagi masuk dalam bentuk perbuatan. Nah, yang jadi persoalan di sini, kapan perbuatan kita bernilai yang disebut dengan dia Allah? Kapan kira-kira? Karena tidak semua perbuatannya itu orang bisa bernilai bahwa itu perbuatan Allah. Tidak ada. Nah, kapan juga rohani kita atau diri kita dikatakan bahwa itu Muhammad? Karena belum tentu kau mengenal dirimu dikatakan Muhammad, belum tentu. Karena banyak juga orang melecehkan, mengenal dirinya tetapi dia pergunakan salah, ilmu-ilmu salah. Banyak sekarang orang-orang yang mengenal dirinya tapi dia pergunakan dalam hal yang salah. Nah, kapankah juga yang dikatakan nyawa kita bernilai Allah? Nah, jadi kedudukannya di sini itulah ingatan kalau sinkron itu antara hati jadi nyawa kita, sir nyawa kita, kemudian jiwa, kemudian perbuatan sinkron, barulah lahir dikatakan Allah. Tetapi jangan salah, itu hanya sifat. Yang katakan bahwa oh ini Allah. Nanti orang bertanya, Allah yang dimaksudkan apa? Zat atau sifat? Tidak mungkin zat, tapi itu adalah sifat. Jadi kalau umpamanya tiba-tiba dikatakan begini, di mana aku menyaksikan Allah, maka orang hakikat, ulama-ulama tasawuf mengatakan, aku bersama Allah. Allah tidak jauh dari kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Tetapi apakah itu dimaksud dengan zatnya? Jawabannya bukan zatnya, tapi sifatnya. Seperti apa itu sifatnya? Adalah nyawa pada kita. Dia nyawa kepada kita. Jadi kalau kita antara jiwa kita, kalau jiwa kita terkoneksi dengan potensi daripada hati, cahaya daripada hati, maka jiwa kita berubah dari roh rohani menjadi Muhammad. Makanya belum tentu orang mengenal dirinya itu mengenal Muhammad. Padahal tetapi dirilah menjadi dasar menjadi Muhammad. Jadi syarat agar diri menjadi Muhammad, ketiga diri atau roh rohani atau nafs, dia terkoneksi dengan cahaya atau potensi yang ada di dalam hatinya yang disebut dengan roh sultan. Di situ cahaya, di situlah ilmu, di situ ilmu cahaya. Kalau kita terkoneksi kepada dia, menjadi namanya Muhammad. Kemudian dari Muhammad itu rohani kita sudah terbentuk, hati jiwa kita terbentuk. Kemudian kita lakukan suatu perbuatan, lahirlah suatu perbuatan, perbuatannya namanya Muhammad. Inilah yang menjadi suatu karakter, namanya dia berbuat baik kepada orang. Tapi apakah semua juga orang yang berbuat baik itu bernilai perbuatan Muhammad, perbuatan Allah? Tidak semua. Buktinya banyak seperti caleg-caleg orang berbuat baik tapi mau dipuji. Belum tentu perbuatan baik itu dari Allah. Tapi semua perbuatan yang datang dari Allah hak itu baik. Jadi yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar pastilah baik. Jadi kualitas perbuatan kita bernilai suatu perbuatan yang baik dan benar itu kalau
memang dari hati. Makanya dikatakan bagaimana kita berbuat dengan ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah bersama dengan hati, tanpa motif. Memang kita berbuat tanpa apa-apa. Memang karena keinginan dari dalam. Nah, itulah yang dimaksud dengan Allah. Jadi kalau ditanya, ini tentang yang banyak viral itu yang menyampaikan bahwa banyak orang mengenal nama Allah, tapi tidak mengenal siapa pelakunya. Kalau ada namanya kan ada pelakunya. Tetapi pelaku yang dimaksudkan di sini bahwa Allah itu ada pelakunya Allah, dari sisi kita itulah sebenarnya dimaksud dengan sifat nyawa, ruh pada kita. Roh apa yang pada kita adalah roh sultan yang bertahta di dalam hatimu. Nah, jadi roh dalam hati, karena kenapa hati? Karena hati itu adalah tahta, yaitu tahta. Makanya di bukunya Yusuf dikatakan al-kalbu al-ars. Kalbu itu adalah ars. Kalbu mu'minuna baitullah. Kalbunya orang mukmin rumahku. Rumahku kata Allah. Kalbu mu'minuna baitullah. Kalbunya orang mukmin adalah rumahku. Jadi siapa yang bertahta itu? Tapi apakah Allah bertahta di dalam hati? Bukan zatnya itu sifatnya. Siapa yang ada di dalam hati itu roh. Apa dasarnya? Itu tadi ayat dikatakan Faisa sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi. Setelah kusempurnakan kejadiannya, ini manusia seperti kayak manusia ini, jasad ini. Setelah ini proses proses jasad ini terbentuk 4 bulan rahim, Allah meniupkan roh ke dalamnya atas perintah Allah dan menyuruh malaikat untuk memindahkan, menghidupkan itu roh. Memang di dalam ayat Al-Quran dikatakan kutiupkan rohku. Tidak boleh ditafsirkan secara verbal bahwa seperti manusia meniupkan sesuatu dengan di alam ini. Seperti kalau manusia meniup, ya pakai mulut, meniup dan sebagainya. Tetapi Allah meniupkan di sini tuh maknanya konotasi, majas. Artinya menghembuskan, karena banyak menafsirkan itu bahwa ini karena roh itu ada yang menafsirkan itu angin dan sebagainya, barang halus, maka bahasa yang tepat dia menggunakan istilah meniupkan. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis, kita lihat secara teknis, ternyata malaikat yang memindahkan itu atas perintah Allah. Malaikat memindahkan roh itu dari alam arwah masuk ke rahim ibu. Dia satukan dengan unsur jasad yang ada di rahim itu. Begitu dia satukan, disitulah Allah mengangkat saksi. Setelah setelah aku hendak mengeluarkan anak cucu Adam dari sulbi mereka, maka aku mengangkat saksi kepada jiwa itu. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau membenarkan aku Tuhanmu? Alastu birabbikum. Kemudian jiwa nafsu itu berkata, bala syahidna. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan supaya semua jiwa-jiwa itu tidak akan membantah lagi di yaumul akhir bahwa kenapa engkau tidak mempersaksikan lebih awal. Nah, itulah yang dimaksud itu roh. Nah, jadi yang Allah tiupkan masuk di dalam hati di situ adalah roh sultan itu. Nah, seperti yang diajarkan sama Dek Bombong itu, ada dasar-dasar tentang napas. Itu napas, itu bukan Allah, tapi itu tanda kehadiran hidupnya Allah Ta'ala lewat napas. Itu tanda di luar itu, naik turun masuk keluar masuk naik turun dan sebagainya. Pada saat itu kau rasakan itu ada sensasi perasaan ada, energi tidak terlihat tapi dirasakan energi pada diri kita. Itu tanda. Disitulah kita menyaksikan, tapi bukan Allah, tapi dia adalah tanda kehadiran Allah. Dari tandalah itu yang mengingatkan bahwa aku mengingat Allah. Pada apa? Ketika saya menyaksikan napas pada diri saya. Bisa dipahami kan? Nah, jadi cocok itu ada bombong. Walaupun sebenarnya tingkatannya ada lagi lebih dalam seperti itu. Setelah naik napasnya dia sudah temukan, kemudian lapisan kedua dia
Karena Allah di sini tidak menjadi objek. Yang objek itu kita. Tidak pernah Allah, kita menyeliputi Allah. Kalau dikatakan, saya menyaksikan napas, berarti kita meliputi napas. Yang seharusnya Allah menyeliputi kita kan Allah nurus samawati. Allah menyeliputi kita. Kita yang diseliputi oleh Allah. Cuman keberadaan daripada posisi napas dalam segala dimensinya, mulai napas, tanapas, ampas, umpus, dalam segala dimensinya itu satu pertanda. Pertanda penyaksian bahwa kita, pertanda penyaksian kehadiran Allah, pertanda penyaksian hidupnya Allah Ta'ala. Dan hidup itu namanya sifat. Nah, jadi begitu kita fokus kepada diri kita, kita saksikan. Kita pakai batin, kita tidak bisa berpikir. Di dalam memahami kehadiran, eksistensi daripada sifat-sifat Allah pada diri kita, kita tidak bisa berpikir. Tapi kita menyaksikan dengan menggunakan potensi-potensi hati. Berarti tidak keluar kan, dia lari ke dalam. Jadi fokus kita lari ke dalam. Kita rasakan suatu sensasi yang hidup. Ada yang juga mengatakan napas batin. Nah, itu hanya suatu metode. Sudah bisa benar itu pakai napas batin. Begitu dia rasakan seperti itu, maka pertanda eksistensi daripada hidup itu ada. Di saat itu juga bersemangat ingatan muncul. Saya bersama Allah. Karena eksistensi daripada napas yang hidup itu pertanda eksistensi adanya Allah, hadiratnya. Karena dia adalah sifatnya. Sifat melahirkan suatu tanda. Jadi semua itu namanya manusia hanya sampai kepada mengenal dirinya. Mengenal diri yang tunduk bersama dengan hati roh sultan yang ada pada diri. Sampai dia menyaksikan tentang kehadiran Allah. Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar dan sebagainya. Tapi kalau pendengaran, kalau roh, kalau Allah menyeliputi kita, maka jiwa ini kan memiliki aktivitas apa? 7 ya. Kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Kita melihat, mendengar, berkata, berilmu, dan sebagainya 7 sifat ini. Karena belum tentu 7 sifat beraktivitas kepada kita itu bersama Allah, belum tentu. Nanti 7 sifat itu ketika dia fana akibat karena terkoneksi dengan sang roh sultan yang bertahta di dalam hati yang disebut dengan nur melalui nyawa itu, ketika kita terkoneksi jiwa kita dengan esensi itu, maka dia berubah. 7 sifat itu menjadi pintu Allah memandang. Pada saat 7 sifat ini lebur di dalam roh kita, roh sultan itu, maka dia berubah itu kadarnya itu. Tadinya kita yang melihat. Lama-lama karena kita fokus kepada dia, maka dia rubah. Maka yang muncul adalah kesadaran ketuhanan. Maka ada yang mengatakan, saya berjalan, saya hidup dengan hidup Allah, saya mendengar dengan pendengaran Allah, saya melihat dengan penglihatan Allah, saya berilmu dengan ilmu Allah, saya berkata dengan kalam Allah, dan sebagainya. Itu berubah. Jadi mengenal diri tidak secara otomatis mengenal Muhammad, tetapi mengenal Muhammad pastilah mengenal diri. Itulah yang disebut dengan Allah pada kita. Jadi kesimpulannya, jadi di YouTube yang berkembang itu mengatakan bahwa jangan kita sekedar mengenal nama Allah, tapi kita harus tahu siapa yang punya nama itu. Kalau siapa yang punya nama berarti ada yang dimaksud. Pada sisi kemakhlukan, manusia makhluk itu hanya sampai mengenal Allah, kehadiran Allah dalam bentuk sifat. Namanya roh pada kita. Dan roh itu adalah perbuatan Allah. Jangan katakan itu zat ya, itu sifatnya. Karena zatnya tidak ada yang sanggup ini. Karena memang kita kadar kemampuan manusia itu hanya di sini jadi. Dari alam arwah sampai ke bawah. Kita tidak bisa naik ke atas ini. Karena jiwa batasnya itu sampai di sini saja ke bawah. Mulai dari alam arwah sampai alam insan dia punya kapasitas. Sedangkan ini tersembunyi alam lahut.
alam ketuhanan, alam koding, kekekalan. Dia tersembunyi. Makanya Allah mengatakan, saya ini tersembunyi. Karena saya tersembunyi, tapi saya ingin dikenal. Maka kuciptakanlah makhluk. Di dalam makhluk inilah yang mampu mengenal keberadaan daripada Allah di sini melalui roh. Jadi roh itu, dia adalah representasi kehadiran Allah. Jadi kalau kau mengenal Allah, jangan berpikir bahwa di mana Allah, bagaimana tersembunyi itu, apakah laki, perempuan, tinggi, besar, di langit. Tidak ada yang begitu. Kita hanya disuruh mengenal Allah pada diri kita yang namanya ruh. Siapa yang bisa mengenal Allah pada diri roh? Kalau ada hati.